Pasal 4. Daud dan si orang kerdil. Pertempuran yang paling terkenal yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama bukanlah pertempuran antara dua pasukan, tetapi antara dua orang, yaitu pertempuran antara Daud dan Goliat di lembah Tarbantin. Tetapi sebelum kita melihat duel yang menakutkan itu, saya ingin melihat kembali peristiwa yang terjadi sebelum pertempuran ketika Allah berfirman kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Secara literal, Allah berkata, karena manusia melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Sesungguhnya sebagai manusia, kita adalah sasaran dari masalah itu. Kita terkesan dengan atau tidak terkesan dengan seseorang karena kita menilai berdasarkan penampilan permukaan. Kita melihat bagian luar atau eksternal, dan dari sana membentuk pendapat atau opini, dan biasanya salah. Jika pernyataan Allah berlaku, maka pernyataan itu berlaku di dalam kisah pertempuran itu. Goliat memiliki segala hal yang secara wajar akan mengesankan dan menakutkan. Tetapi pada saat ini, Daud telah diberikan kemampuan untuk melihat sama seperti Allah melihat. Dan dia tidak terkesan juga, tidak merasa takut. Karena sebesar apapun raksasa itu, Allah tetap lebih besar. Dan sebesar apapun kuasanya, Allah tetap yang maha kuasa. Nah, dengan mengingat hal itu, mari kita melihat pada medan pertempuran. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko dan di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah di sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1-3. Lembah Tarbantin bukanlah jurang yang sempit, tetapi lebih mirip seperti ngarai yang lebar. Ukurannya pada zaman dahulu mungkin sekitar 1 mil lebarnya, dan ke arah mulut ngarai bahkan ukurannya terbuka lebih lebar lagi. Di dasar ngarai atau jurang di antara lereng-lerengnya ada sungai, tempat Daud menemukan batu-batu untuk umbannya. Di sisi yang satu ada lereng yang besar yang ukurannya 1/2 mil atau lebih. Di sisi seberangnya ada lereng besar yang lain yang juga berukuran 1/2 mil, terbentang sepanjang 1 mil jauhnya. Pasukan Israel berkemah di lereng yang satu, dan di bagian yang lain tempat pasukan Filistin. Inilah tempat dan keadaan dari peristiwa tersebut. Sekarang mari memikirkan tokoh utama di dalam drama kita. Pertama adalah Goliat, yang ukuran dan penampilannya sangat mengesankan, sehingga si penulis menguraikannya dengan perincian yang tepat. Goliat di depan dan di pusat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 1 Samuel 17 ayat 4. Pada awalnya kita tidak mengerti dengan tepat apa maksud penguraian tersebut. Karena kita tidak mengukur benda dengan ukuran hasta atau jengkal. Kita mengukur dengan ukuran kaki dan inci. Maka, mari kita mengubahnya ke dalam bahasa kita. Tinggi badan Goliat adalah sekitar 9 kaki 9 inci, kurang lebih 2,97 meter. Seorang pria yang hebat. NBA akan menyukainya. Dan jika Anda menambahkan panjang lengannya kepada tinggi badannya, ketika dia mengangkat lengannya ke atas kepala, Anda dapat membayangkan, pasti dia adalah makhluk yang mengesankan. Tetapi bukan hanya ukurannya saja. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 5-7. Dia mengenakan apa yang kita sebut pakaian dari logam. Orang Filistin memperlengkapi diri untuk berperang dengan baju bagian dalam yang berat, yang terbuat dari kain, seperti kain kanvas yang dijalin dengan tembaga bergelombang yang berlapis-lapis. Pakaian dari logam ini mulai dari bahu sampai lutut, menutupi dan melindungi tubuh terhadap senjata musuh. Baju sirah yang terbuat dari bahan dan ukuran seperti itu beratnya 5.000 sikal tembaga. Di dalam istilah kita beratnya di antara 175 dan 200 pon, 79 dan 91 kilogram. Itu hanya berat baju sirahnya saja, pakaian logamnya saja. Tetapi Goliat juga memakai ketopong tembaga dan menutup kaki dari tembaga untuk melindungi tumitnya. Dan dia membawa lembing tembaga atau tombak yang dipanggul di atas di antara bahunya. Mata tombaknya saja 600 sikal besi beratnya, atau sekitar 20-25 pon, sekitar 9-11 kilogram. Laporan tertulis juga mengatakan bahwa dia mempunyai seorang pembawa perisai yang berjalan di depannya. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah kata yang menunjuk kepada perisai terbesar yang dipakai dalam pertempuran yang mempunyai ukuran seorang pria dewasa. Jelas sekali bahwa perisai itu dirancang untuk melindungi tubuhnya dari panah-panah musuh. Jadi, di samping baju sirah, ada seorang yang berlari di depan Goliat sambil membawa perisai seukuran pria dewasa sebagai perlindungan ganda. Berhentilah sejenak dan izinkan pikiran Anda untuk membayangkan pemandangan yang sangat mengesankan itu. Bayangkan betapa menakutkan untuk bertarung dengan seseorang raksasa yang mempunyai ukuran seperti ini dan dilindungi oleh sejumlah perlengkapan. Jelas, yang aneh adalah siapa saja yang menghadapinya dalam pertempuran adalah orang yang bodoh. Perhatikanlah apa yang dilakukan prajurit raksasa ini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." 1 Samuel 17 ayat 8-9. Yang dilakukan Goliat adalah mengusulkan taktik yang umum dipakai di dunia timur, dan taktik itu ialah sebuah pertarungan perwakilan, perkelahian 1 lawan 1. Dia akan mewakili pasukan Filistin, dan siapapun yang dipilih Israel akan mewakili pasukan Israel. Siapapun yang menang, pasukannya juga menang, dan siapapun yang kalah, seluruh pasukannya juga kalah. Tidak ada alasan bagi seluruh pasukanmu untuk terlibat. Kirimkan saja seorang pejuang dan aku akan bertarung dengannya. Akulah sang juara, akulah yang terhebat. Goliat tidak mengumumkan tantangannya hanya 1 kali lalu pergi. Tidak. Tantangannya berlangsung selama 40 hari. Di dalam pasal 17 ayat 16. Setiap pagi dan setiap petang selama lebih dari sebulan, dia maju mendekat, memamerkan ukuran tubuh dan kekuatannya, menantang seseorang untuk bertarung dengannya. Betapa miripnya dengan setiap raksasa yang kita temui. Begitulah keadaan dari raksasa ketakutan dan raksasa kekecewaan sebagai contoh. Mereka tidak hanya datang 1 kali, mereka datang pagi dan petang, hari demi hari, tidak henti-hentinya mencoba untuk mengintimidasi. Mereka datang dalam bentuk suatu pribadi atau tekanan atau kekhawatiran. Semacam ketakutan yang menghantam hati Anda setiap pagi dan setiap malam dari hari ke hari.
sambil berteriak-teriak di jurang yang ada di lembah pribadi Anda. Hanya sedikit hal yang lebih gigih dan lebih menakutkan daripada ketakutan dan kekhawatiran kita, khususnya ketika kita menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Daud masuk, sang raksasa yang sesungguhnya. Sementara itu, sekitar 10 atau 15 mil dari situ, di atas pegunungan Yudea, di sebuah desa kecil Bethlehem, seorang remaja bernama Daud sedang menjaga kawanan domba ayahnya. Dia terlalu muda untuk ikut bertempur di dalam pasukan. Sebenarnya pada saat itu mungkin Daud hanya tahu sangat sedikit mengenai apa yang sedang terjadi di antara orang Israel dan orang Filistin. Bahkan dia mungkin tidak pernah mendengar tentang Goliat. Yang dia tahu hanyalah bahwa ketika kakaknya sedang pergi bertempur bersama pasukan Saul. Tetapi ayah Daud sangat khawatir tentang ketiga putranya yang lebih tua. Isai sudah semakin tua dan mungkin dia sendiri tidak mampu melakukan perjalanan yang melalui pegunungan. Maka dia memanggil putra bungsunya dan berkata, "Daud, aku ingin kau pergi mengantarkan pesan dariku. Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." 1 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai 18. Daud bukan pergi ke sana untuk bertempur. Dia hanya dikirim oleh ayahnya untuk membawa beberapa makanan yang menyegarkan bagi kakak-kakaknya, untuk memastikan apakah mereka semua selamat dan membuat mereka tahu bahwa ayah peduli tentang mereka. Pagi itu matahari terbit sama seperti pagi lainnya, baik bagi Daud maupun bagi Goliat. Seringkali seperti itulah kejadiannya di dalam hidup ini, tidak ada peringatan. Tetapi kenyataannya adalah pagi yang ke-41 dari tantangan Goliat itu akan menjadi hari terakhir bagi hidupnya dan hari pertama bagi hidup kepahlawanan Daud. Tidak ada yang mengumumkannya, tidak ada malaikat yang meniup trompet dari surga sambil berkata, "Goliat, hari ini kau menjadi sejarah," atau "Daud, ini hari kemenanganmu." Pagi itu Daud bangun pagi-pagi dan setelah meninggalkan kawanan dombanya kepada gembala yang lain, ia melakukan persis seperti apa yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak pedang. Dalam pasal 17 ayat 20. Saya sedang mencoba membayangkan apa yang sedang terlintas di benak Daud ketika ia tiba di tanjakan terakhir dan melihat pasukan itu tersebar di bawahnya. Saya bertanya-tanya apakah dia berdiri dan terbelalak dengan mulut ternganga ketika dia melihat pemandangan itu. Saya bertanya-tanya apa yang terlintas di benaknya. Pasti hal yang sekaligus menggairahkan dan menakutkan bagi anak muda ini, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di perbukitan yang sepi, hanya bersama dengan domba-domba dan gembala-gembala lain yang menyertainya. Kemudian ketika dia tiba di ujung perkemahan Israel, dia melihat pasukan-pasukan itu berangkat untuk bertempur dan dia mendengar sorak perang. Anda dapat melihat bahwa dia sangat bersemangat. Dia ingin menonton, melihat apa yang akan terjadi. Semua anak-anak akan berbuat seperti itu. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara kepada mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 22 sampai 23. Bayangkanlah kejadian itu. Daud sedang berdiri di sana sambil berbicara dengan ketiga kakaknya. Ketika tiba-tiba dia mendengar suara teriakan keras ini dari seberang jurang. Dan tiba-tiba semua orang di sekitarnya berlari ke belakang
dan masuk ke dalam tenda-tenda mereka. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ingat, Daud belum pernah melihat raksasa dari Gad ini dan belum pernah mendengar tantangannya. Tiba-tiba dia berdiri sendirian di sana sementara semua orang di sekitarnya berlari mencari perlindungan. Paling tidak, itulah yang saya bayangkan ketika membacanya. Dia melihat ke seberang medan pertempuran dan dia melihat pria raksasa ini terlindung oleh baju zirah, sedang meneriakkan ancaman-ancaman dan hinaan dan mengutuki Allah Israel. Dan itu membuat Daud marah. Tidak seorang pun yang berbicara seperti itu mengenai Allah Israel, pikirnya. Jadi mengapa semua orang melarikan diri? Sekarang ingat, itu adalah hari ke-41 orang Israel bertemu Goliat. Tetapi itu adalah kejadian pertama bagi Daud. Bukankah menarik mengetahui bahwa tinjauan ke belakang memberinya banyak wawasan? Pernahkah Anda menghadapi Goliat dan 3 hari kemudian Anda melihat ke belakang dan berkata, "Aduh, seandainya aku melakukan ini dan ini." Itulah perspektif dari tinjauan ke belakang. Dan biasanya benar. Ketika Anda melihat ke belakang, Anda selalu mengetahui cara yang lebih baik. Tetapi pada saat terjadi, Anda seperti tertembak di bagian pinggul. Kecuali kalau Anda adalah Daud. Daud mempunyai kelebihan untuk melihat masa sekarang, seolah-olah melihatnya dengan cara meninjau ke belakang, dan dia tidak terkesan. Dia juga tidak terintimidasi. Sungguh pria muda yang berhikmat. Lihat dia lakukan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 26 sampai 27. Nah, sekarang Saul telah membuat rencana yang bisa mendorong untuk membunuh raksasa itu. Masalahnya adalah, sebenarnya dialah satu-satunya orang di perkemahan Israel yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan Goliat. Ingat, dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya, dan dia adalah pemimpin mereka. Tetapi Saul adalah seorang pengecut, karena dia tidak berjalan bersama Allah. Maka dia melaksanakan sebuah rencana yang diharapkan akan membuat orang lain maju bertarung. Dia berjanji memberikan hadiah berupa kekayaan yang melimpah kepada orang yang membunuh Goliat. Dia berjanji memberikan putrinya untuk menikah dengan orang itu, dan dia berjanji membebaskan keluarga ayahnya dari pajak. Ya, saya tidak yakin bahwa putrinya adalah hadiah yang hebat. Anda akan lihat ketika kita bertemu dengannya nanti. Tetapi seorang pengantin wanita, kekayaannya melimpah dan bebas membayar pajak untuk seterusnya. Kedengarannya lumayan. Tetapi itu semua bahkan tidak cukup untuk mendorong seorang sukarelawan. Orang-orang yang berdiri di sekitar Daud memberitahu tentang rencana yang merangsang itu, segala jenis motivasi eksternal. Ngomong-ngomong, saya ingin Anda memperhatikan posisi Goliat pada hari yang khusus itu. Ketika Goliat pertama kali mengeluarkan tantangan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Tetapi lihatlah apa yang dikatakan pada hari Daud tiba. Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu?" Dalam pasal 17 ayat 25 ditambah penekanan. Memang benar, sekarang Goliat sudah menyeberang jurang yang ada di dasar lembah dan sedang naik mendekati tempat orang Israel. Anda lihat, jika Anda mentolerir seorang Goliat, dia akan mengambil alih teritorial Anda. Dia akan masuk ke dalam kemah Anda. Dia akan mengambil pikiran-pikiran Anda yang biasanya harus diberikan kepada Allah.
dan dia akan memakai pikiran-pikiran itu untuk dirinya sendiri. Karena itulah, Anda tidak boleh mentolerir raksasa-raksasa. Anda harus membunuhnya. Selanjutnya yang terjadi pada Daud adalah yang saya sebut sindrom kakak. Itulah yang sering dialami orang-orang Kristen selama berdiri dengan iman. Mereka mendapat rintangan dan seringkali rintangan itu datang dari anggota keluarga mereka sendiri. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Jangan lupa siapa sebenarnya Eliab. Dialah putra Esai yang pertama memasuki rumah dan Samuel berpikir bahwa dia inilah sang raja itu. Masih ingatkah Anda? Pada saat itulah Allah meletakkan tangannya di atas bahu Samuel dan berkata, bukan itu. Dan tidak lama kemudian Eliab berdiri di sana ketika minyak di tabung tanduk dicurahkan di atas kepala Daud. Dan sang kakak melihat adiknya terpilih menjadi raja. Adik yang diberkati melebihi kakak. Biasanya sulit bagi sang kakak mengatasi hal yang demikian ini. Seperti itu jugalah dalam kasus ini. Eliab teringat bahwa inilah adik kecilnya yang telah diurapi oleh imam besar dan Nabi Samuel. Dan sekarang dia melancarkan serangannya. Dia berkata kepada Daud, di dalam versi Berkeley, "Mengapa sebenarnya engkau datang?" Dengan kata lain, dia menyerang motivasi Daud. "Hai Daud, mengapa sebenarnya engkau muncul di sini?" Kemudian dia menanyakan pertanyaan kedua yang dimaksud untuk menghina Daud. "Hai Daud, di manakah kau tinggalkan kawanan domba yang sedikit itu?" Sama seperti membengkokkan pisau, dan kemudian dia semakin kasar. "Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang ke sini hanya untuk kesenangan. Kau hanya ingin melihat pertempuran." Bukankah itu menarik? Bahwa kita bisa dengan mudah dan dengan segera melihat kesalahan kita sendiri di dalam diri orang lain. Siapa sebenarnya mempunyai hati yang berani dan jahat? Eliab sang kakak. "Aku tahu kau datang dari mana," katanya. Kau datang ke bawah sini untuk melihat pertempuran. Juga ada kemungkinan bahwa saya tidak langsung teks Ibrani mengatakan, "Kau datang ke sini supaya terlihat di dalam pertempuran." Nah, pada titik ini orang yang biasa-biasa akan menggulung lengan bajunya ke atas dan menggunakan semua kekuatannya untuk meninju kakaknya daripada berurusan dengan Goliat. Sebaliknya Daud hanya mengabaikannya seolah-olah dia berkata, "Hei, yang kulakukan hanya bertanya." Nah, mari kita lanjutkan ke hal yang penting. Raksasa di luar sana, dan dia hanya berbalik. Daud tahu siapa yang harus dilawan dan siapa yang harus ditinggalkan sendiri. Kita harus memilih pertempuran kita dengan bijaksana. Jika Anda tidak memperhatikannya, maka Anda akan bertarung dengan sesama anggota keluarga Allah dalam semua pertempuran Anda. Sementara itu, musuh jiwa kita yang sesungguhnya akan mengaum di sekitar daerah kita dan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tiba-tiba adegan itu berubah. Dari Eliab dan Daud menjadi Saul dan Daud. Ketika Saul mendengar tentang pertanyaan yang ditanyakan Daud dan komentar yang dia ucapkan, Saul mengirim orang menjemputnya. Nah, inilah bahwa Raja Saul adalah orang yang tidak mau bertempur itu, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32-33. Manusia terkesan dengan hal-hal eksternal. Manusia tidak melihat hati. Allah lain. Dia tidak menilai berdasarkan penampilan atau kepandaian. Tetapi Raja Saul belum mempelajarinya. Maka dia melihat Daud dan berkata, "Ukuran tubuhmu tidak cocok. Kamu hanyalah anak kecil. Lihatlah raksasa di sana itu."
Dalam bayangan saya, Daud sedang berkedip dan berpikir, raksasa apa? Satu-satunya raksasa di dalam hidupku adalah Allah. Yang ada di sana adalah orang kerdil, Saul. Allah tidak terkesan dengan hal-hal eksternal, dia melihat hati. Allah itu maha kuasa, dan jika dia berada di pihakku, kemahakuasaan tidak akan pernah kalah. Kemudian Daud menjelaskan kepada Saul bagaimana pada masa lalu Allah membuktikan dirinya setia pada saat Daud membunuh seekor beruang dan singa. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dalam pasal 17 ayat 37. Betapa seringnya ketika menghadapi raksasa kita sendiri, kita melupakan apa yang harus kita ingat. Dan kita mengingat apa yang harus kita lupakan. Kita mengingat kekalahan-kekalahan kita dan melupakan kemenangan-kemenangan. Kebanyakan dari kita dapat mengingat kegagalan hidup kita dengan sangat jelas. Tetapi kita kesusahan untuk menyebutkan dengan tepat kemenangan besar yang Allah lakukan pada masa lalu kita. Tidak begitu dengan Daud. Dia berkata, "Kau tahu mengapa aku dapat mengalahkan Goliat, Saul? Karena Allah yang sama yang memberiku kekuatan dapat mengalahkan seekor singa dan beruang akan memberikan kekuatan kepadaku untuk mengalahkan Goliat. Allah lah yang akan menguatkanku. Jadi biarkanlah aku menghadapinya." Ya, hal itu melepaskan Saul dari kesusahan. Karena itu ia berkata, "Pergilah, dan kiranya Allah menyertaimu." Bukankah itu mengesankan bahwa seseorang dapat menggunakan kalimat klise yang rohani untuk menutupi hidupnya yang hampa? Mereka tahu semua perkataan yang tepat yang harus dipakai, semua perkataan yang terdengar saleh. Saul melakukan hal itu. Kemudian Saul berkata, "Nah, tunggu sebentar Daud, kita harus memperlengkapimu dengan pertempuran." Bayangkan itu. Anda tidak dapat mengatakan kepada saya bahwa Alkitab tidak mempunyai rasa humor. Apakah Alkitab berkata bahwa Saul memakaikan pakaiannya kepada Daud? Itulah Saul. Ukurannya dia 52 dan Daud ukurannya 36, ukuran biasa. Dan karena itu Saul menyeret semua baju zirahnya yang berat dan berkata, "Kenakan ini Daud." Dia memberikan pedangnya kepada Daud, tetapi terlalu besar sehingga dia bahkan tidak bisa memegangnya. Saul menjatuhkan ketopong yang besar ke atas kepalanya, berdentang. Dia membungkus tubuh anak muda itu dengan pakaian logamnya. Dan Daud berkata, "Saul, aku tidak dapat bertarung dengan perlengkapan ini. Aku bahkan tidak dapat berjalan waktu mengenakannya. Dan yang pasti, aku belum pernah mencobanya sendiri di dalam pertempuran." Maka Daud menjatuhkan pedang Saul dan menyelinap keluar dari baju zirah itu. Yang berhasil pada diri seseorang tidak selalu berhasil juga pada orang lain. Kita selalu mencoba mengenakan baju zirah kita kepada orang lain atau mengenakan baju zirah orang lain pada diri kita sendiri. Tetapi bukan itu cara untuk melakukan pertempuran. Adalah suatu terobosan besar di dalam hidup saya ketika akhirnya saya menyadari bahwa saya dapat tetap menjadi diri saya dan Allah akan memakai saya. Saya tidak dapat bekerja dengan baik kalau mengenakan baju zirah milik orang lain. Allah selalu menyediakan teknik-teknik yang unik bagi orang yang unik. Maka inilah Daud, dilucuti sampai tinggal pakainya sendiri yang sederhana dan dipersenjatai dengan senjata gembala yang sederhana miliknya sendiri, umban dan tongkatnya, siap bertarung. Kemudian tibalah saat yang penting itu. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Di dalam Samuel pasal 17 ayat 40. Perkara indah yang ada di dalam kisah ini adalah bahwa kisah ini merupakan teladan yang sempurna mengenai cara Allah bekerja. Dia membesarkan namanya ketika kita lemah. Kita tidak perlu menjadi fasih dalam berbicara atau kuat atau tampan.
Kita tidak perlu menjadi cantik atau pandai atau memiliki semua jawaban agar dapat diberkati Allah. Dia selalu menghargai iman kita. Yang dia minta hanyalah agar kita mempercayainya, berdiri di hadapannya dengan ketulusan dan iman, dan dia akan memenangkan pertempuran. Allah hanya sedang menunggu saatnya, menunggu kita untuk percaya kepadanya, sehingga dia dapat menguatkan kita untuk melawan raksasa-raksasa kita. Ingat, Goliat masih seorang raksasa, masih merupakan makhluk yang mengesankan. Adalah suatu keanehan jika Daud melawan dia. Tidak ada seorang pria pun di perkemahan Filistin atau mungkin di perkemahan Israel juga yang akan bertarung memegang Daud. Tetapi Daud tidak memerlukan dukungan mereka. Dia memerlukan Allah, bukan yang lain. Setelah memungut batu-batu itu, dia mendekati prajurit raksasa Filistin itu. Anak gembala itu membuat sang raksasa tersenyum. Sungguh suatu lelucon. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depan orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai 46. Goliat keluar, si orang kerdil. Bayangkanlah itu sejenak. Daud berdiri di depan makhluk raksasa itu tanpa terintimidasi. Intimidasi. Itulah pertempuran utama kita ketika menghadapi raksasa-raksasa. Ketika mereka menakut-nakuti kita menjadi keluh. Pikiran kita menjadi bingung. Kita lupa bagaimana berdoa. Kita memusatkan perhatian kepada hal-hal aneh yang menimpa kita. Kita lupa siapa yang kita wakilkan, dan kita berdiri di sana dengan lutut yang gemetar. Saya bertanya-tanya, apa yang dipikirkan Allah? Karena Dia telah menjanjikan semuanya kepada kita. Kuasaku tersedia. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang lebih besar. Kau harus percaya padaku. Tetapi mata Daud tidak tertuju pada raksasa itu. Intimidasi tidak berperan di dalam kehidupannya. Sungguh pria yang hebat. Matanya tertuju kepada Allah. Dengan keyakinan yang tak terkalahkan kepada Allah, Daud menanggapi, "Sungguh, segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran." Itulah dia, itulah raksasa kehidupan Daud. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Apakah Anda sedang menyelesaikan pertempuran Anda sendiri? Mencoba bertarung dengan cara Anda sendiri? Mencoba menipu musuh, mengakalinya? Anda tidak akan bisa. Tetapi Allah sanggup. Dan Dia sedang berkata kepada Anda, "Lakukanlah dengan caraku dan aku akan menghargaimu." Engkau melakukannya dengan caramu dan engkau pasti mengalami kegagalan. Pertempuran itu adalah milikku. Daud hidup dengan prinsip yang sangat sederhana. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak perlu ada kerugian. Dia tidak mencoba membuat seorang pun di dalam pasukan Israel terkesan. Dia tidak mencoba membuat kakak-kakaknya terkesan.
Dia bahkan tidak mencoba membuat Allah terkesan. Dia hanya berlari menuju Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjumbur rumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 49 sampai 50. Yang Daud miliki hanyalah sebuah umban dan sebutir batu dalam melawan seorang raksasa yang memakai baju zirah yang beratnya 200 pon, kurang lebih 90 kilogram. Mungkin kelihatannya aneh, tapi itulah cara Allah bekerja. Di dalam analisis terakhir, ada bunyi hus, hus, hus. Sebutir batu melayang di udara dan hanya itu saja. Goliat roboh seperti sekarung penuh batu karang. Masih punya raksasa yang lain. Orang-orang Filistin tidak menunggu ketika mereka melihat jagoan mereka sudah mati. Mereka melarikan diri. Kemudian Daud membawa kepala orang Filistin itu ke Yerusalem. Daud harus menggunakan pedang Goliat sendiri untuk memenggal kepalanya. Tetapi perhatikanlah apa yang dia lakukan terhadap senjata-senjata Goliat setelah itu. Senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Dia menyeret lembing yang besar itu dan pedang yang berat itu ke dalam kemahnya sendiri. Kembali ke perbukitan Yudea sebagai suatu peringatan terhadap apa yang sudah Allah perbuat. Senjata-senjata itu terletak di sana seperti piala-piala bisu, bersama-sama dengan tengkorak singa dan cakar buaya. Saya bertanya-tanya apakah mungkin Daud menyimpan piala-piala itu untuk seumur hidupnya. Siapa tahu, mungkin setelah menjadi raja dia mempunyai ruang senjata dengan lemari piala, tempat dia menyimpan kenang-kenangan mengenai kemenangan masa lalu bersama Allah di dalam hidupnya. Dari pertempuran ini, kebenaran sejati muncul. Bukti kepada pasukan-pasukan di kedua belah sisi lembah Tarbantin. Goliat adalah si orang kerdil dan Daud adalah raksasanya. Pelajaran-pelajaran raksasa yang layak untuk diingat. Pengalaman kemenangan-kemenangan adalah sangat penting. Ingatlah terus pengalaman tersebut. Di mana Anda menyimpan ingatan Anda? Apakah Anda segera mengabaikan kemenangan-kemenangan? Buanglah kebiasaan itu. Allah tidak menyia-nyiakan kemenangan. Ketika dia melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh dia berkata kepada kita, "Nah, jangan kau melupakannya." Pada masa perjanjian lama, Allah membuat umatnya menimbun bongkahan-bongkahan batu sebagai peringatan atas berbagai kemenangannya demi kepentingan mereka. Batu-batu pengingat. Itu harus tetap ada agar semua orang dapat melihat dan ingat. Ada 4 pelajaran yang muncul dari pertempuran yang penting antara Daud dan Goliat. Bacalah dengan perlahan, ingatlah dengan baik. Pelajaran pertama. Menghadapi raksasa adalah pengalaman yang menakutkan. Kita dapat melihat kembali kepada keberanian dan kemenangan Daud dengan perspektif yang sempurna dan jarak yang aman yaitu 2000 tahun. Tetapi kalau berbicara apa adanya, bayangkanlah bagaimana rasanya ketika menghadapi makhluk kejam yang menakut itu. Walaupun kita melihatnya dengan mata iman. Tetapi Daud berkata, "Allahku lebih besar daripada dia." Pelajaran kedua, melakukan pertempuran merupakan pengalaman kesendirian. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya untuk Anda. Goliat Anda adalah Goliat Anda. Orang lain mungkin berkata, tidak perlu khawatir mengenainya. Tetapi bagi Anda hal itu adalah Goliat. Dan tidak ada orang lain yang bisa mengalahkannya untuk Anda. Bahkan seorang konselor atau pendeta pun tidak bisa. Bahkan orang tua maupun teman pun tidak bisa.
Itu adalah pengalaman kesendirian, tetapi memampukan Anda bertumbuh. Di dalam medan pertempuran yang sepilah, Anda belajar mempercayai Allah. Pelajaran ketiga, mempercayai Allah adalah pengalaman yang mengokohkan. Daud merobohkan Goliat dengan batu pertama. Sasarannya benar dan tidak meleset. Dan kita tidak bisa yakin. Tetapi dari setiap petunjuk kita tahu bahwa dia tidaklah gugup ketika memasuki pertempuran. Dia dikokohkan oleh kepercayaannya kepada Allah. Jika Anda mencoba menanggulangi raksasa di dalam kedagingan, maka Anda tidak dapat melakukannya. Anda akan kalah. Tetapi ketika Anda sudah memberikan waktu yang cukup di atas lutut Anda, adalah sangat mengagumkan betapa kokohnya Anda nanti. Pelajaran keempat, mengalami kemenangan adalah pengalaman yang mengagumkan. Kita harus mengingat kemenangan-kemenangan pada masa lalu kita. Kita harus meneruskan kisah singa dan beruang kita. Kemenangan-kemenangan atas Goliat kita sendiri. Saya tidak tahu saat ini raksasa apa yang mengintimidasi Anda. Mungkin hal itu berhubungan dengan pekerjaan Anda, dengan teman sekamar Anda, atau dengan sekolah Anda. Mungkin berupa seorang pribadi, seorang penuntut perkara, seorang pengangguran, sebuah bencana, bahkan mungkin teman hidup Anda sendiri. Mungkin hal itu berupa beberapa ketakutan yang bersembunyi di sekitar sudut, sambil menyedot energi dan mengeringkan iman Anda. Saat ini juga Allah sedang berbicara kepada Anda. Yang kuminta darimu hanyalah 5 butir batu licin dan sebuah umban iman. Yang aku akan menyelesaikannya dari sana. Engkau tidak perlu memakai baju zirah milik orang lain. Percaya saja kepadaku. Dan aku akan melucutimu sampai hanya tertinggal iman. Dan aku akan menghasilkan kemenangan di mana aku akan mendapat kemuliaan. Tetapi engkau, percayalah kepadaku. Mungkin Anda tidak tahu apa yang berada di seberang lembah. Anda mungkin tidak tahu raksasa apa itu. Tetapi dia ada di sana, menghantui Anda. Ketidakpastian itu sendiri adalah raksasa. Tetapi coba lihat kekhawatiran itu jika dibandingkan dengan Tuhan Allah sendiri. Dan katakan dengan iman, pertempuran ini adalah milikmu Tuhan. Ini adalah pertempuranmu. Aku bersandar kepadamu. Kuberikan semua senjataku kepadamu, semua kealihanku, dan aku berdiri di hadapanmu. Percaya kepadamu. Kasih Allah kepada kita lah yang membawa kita kepada akhir dari kekuatan kita. Dia selalu melihat kebutuhan kita untuk percaya kepadanya. Dan kasih-Nya begitu besar, sehingga Dia tidak akan membiarkan kita hidup tanpa menyerahkan masalah kita, kekhawatiran kita, bahkan kebingungan kita kepadanya. Sehingga tidak ada yang menjadi lebih penting bagi kita selain Bapa kita. Jangan pernah lupakan hal ini. Pertempuran itu adalah milik Allah.